Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat morning, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua, abang-abangku, mas bro, dan para pemancingannya? Kali ini kita akan membahas mengenai istilah-istilah dalam mancing ikan emas. Dan yang akan kita bahas kali ini istilah bagong. Ya, bagong. Ada yang tahu bagong? Dalam bahasa Sunda, bagong artinya babi hutan yang ukurannya besar. Atau bagong menurut sebagian orang adalah tokoh wayang punakawan salah satu putra Semar, saudara dari Gareng dan Petruk. Tapi dalam dunia pemancingan, istilah bagong adalah memancing tanpa hasil jong. Alhamdulillah saya pribadi juga pernah mengalaminya. Mungkin semua para pemancing awal-awal juga pernah mengalaminya, khususnya mancing ikan mas. Ya, pasti merasakan bagong dan rasanya jadi bagong. Rasanya kayak apa sih? Kayak nano-nano, kecut, pahit, asin, asam, mukanya merah. Kesel bawaannya, bete dan serba salah. Tapi kalau awal atau pemancing pemula belum terlalu baper atau masih biasa saja, masih santai walaupun seharian mancing tanpa dapat ikan, ya biasa jadi bagong, nggak terlalu serius gitu. Tapi kalau sudah lama masih bagong terus, ini tanda tanya besar. Beberapa kali saya melihat pemancing yang dari awal start hingga akhir finish sama sekali tidak strike, alias tidak dapat ikan, alias jadi bagong, atau cuma dapat satu ekor dari pagi hingga sore. Ini juga rasanya jadi setengah bagong. Kendati pun suasana empang atau kondisi empang yang lagi sumeng, istilah para pemancing ikan yang malas makan. Ini bisa karena pengaruh air, bisa karena umpan, pengaruh cuaca, atau mungkin juga jenis ikan. Banyak faktor. Tetapi tetap saja menjadi ketidakpuasan dari para pemancing itu sendiri, sehingga menjadi momok yang menakutkan atau memalukan jika kita menjadi bagong. Pulang pasti kepikiran, bagaimana orang rumah nanti kalau tanya, kok nggak dapat ikan? Belum lagi ditertawakan oleh teman-teman seempang, karena semua menjadi suatu kebiasaan. Kalau ada yang bagong jadi ajang bully membuli, pasti habis dibantai. Apalagi teman-teman yang sudah biasa bareng mancing, dan pasti kemudian jadi ajang balas dendam. Tapi dalam kondisi bercanda, malah ada yang juga sampai kesel. Makanya bagi para pemancing, mereka harus kuat mental, gak mudah baper, namun jadi kesel ketika diajak teman-teman. Disitulah kebahagiaan seninya, lucunya, sense of humornya. Bagaimana kita bisa ngeles ketika kita menjadi bagong dan kuat mental. Akhirnya tanda, cawa, riang gembira, gelak tawa, tak terelakkan menjadi fenomena yang menentukan. Faktor-faktor apa saja sih yang buat kita jadi bagong? Mari akan kita lihat. Yang pertama, faktor umpan. Makanya racikan umpan itu harus oke, karena begitu banyak versinya, banyak macamnya. Kita sering lihat tutorial pembuatan umpan di YouTube. Ada umpan pelet, umpan putih, ada juga yang menggunakan esen dan lain sebagainya. Ada yang mahal bahan-bahannya, ada yang murah meriah, dan ada juga yang biasa saja. Ini akan mempengaruhi perolehan ikan dan menjadi bagong. Karena racikan umpan atau adonan umpan, takarannya itu harus pas, amis, wangi, atau harus seimbang. Karena ikan mas jenis tertentu ada yang suka amis atau sebaliknya suka wangi. Karena ikan mas itu sangat sensitif, indera penciumannya kuat. Dia tahu mana yang umpan amis dan mana yang umpan wangi, mana yang enak dan mana yang gurih. Biasanya ikan mas yang ukurannya kecil suka aroma amis, tapi ikan mas yang ukurannya besar suka aroma wangi. Sampai-sampai para legendaris pemancing ikan mas
buat penelitian bagaimana cara ikan mas supaya nafsu makan. Umpannya bisa dibuat dan itu istilahnya menjadi gacor. Yang kedua, faktor lapak. Tidak kalah pentingnya juga posisi lapak. Ini berpengaruh jika kita jadi bagong, karena biasanya lapak pojok atau lapak tengah di situ ikan kumpul, tempat yang dangkal atau agak dalam, atau ada lubang yang menjadi sarang tempat ikan berkumpul. Karena ikan mas selalu berkoloni atau bergerombol dan berpindah-pindah lapak, kadang kumpul di tengah, kadang di pinggir, tergantung ketua ikannya itu sendiri. Ya, lapak memang menentukan. Biasanya kalau posisi lomba lapak itu selalu diundi, tergantung kita dapat lapak yang mana. Yang ketiga, faktor air. Tidak kalah pentingnya faktor air, karena jenis air empang juga berpengaruh. Ada yang coklat, ada yang keruh, ada yang hijau, bening, dan lain sebagainya. Penting bagi kita para pemancing harus tahu aroma apa yang disukai ikan mas pada air-air tertentu. Yang berikutnya, faktor keempat atau faktor hoki. Ini adalah faktor X. Bisa jadi dia lagi bujur, lagi bagus badannya, lagi wangi nasibnya, dan ini takdir si pemancing, tidak bisa dipungkiri. Mau usaha bagaimanapun, kalau sudah ditentukan hari ini bagaimana, umpannya bagaimana, tidak ada yang bisa menebak-nebak. Faktor hoki. Dan pada akhirnya, setelah umpan dirasa mantap, racikan mantap, adonan bagus, lapak juga mendukung, tapi hasilnya nihil. Dari pagi sampai sore tidak dapat ikan, tidak strike, atau strike tapi modal terus, alhasil jong. Inilah si pemancing menyandang gelar bagong. Ya, bagong. Apakah Anda ingin menyandang gelar bagong? Ya, itu terserah Anda. Tapi saran saya, jika Anda jadi bagong, jadilah bagong yang baik. Ya. Cukup sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik dan mengisi hari libur yang gembira dalam memancing. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.